Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering berbangga diri terhadap kemampuan dan kelebihan yang kita miliki. Bahkan ada begitu banyak orang yang sombong dan merendahkan serta menghinakan orang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita untuk tidak bersikap sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Berkenaan dengan itu, berikut ini adalah sebuah kisah menarik penuh hikmah yang mungkin akan membuat kita sadar dan mengetahui siapakah makhluk yang paling hina di antara kita. Jadi, simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Seorang guru murabi dengan muridnya. Di sebuah pondok pesantren terdapat seorang santri yang tengah menuntut ilmu pada seorang guru murabi. Sudah bertahun-tahun lamanya si santri ini belajar kepadanya hingga tibalah saat di mana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat. Sebelum santri tersebut pulang, sang guru murabi tersebut memberinya satu ujian untuk membuktikan bahwa si santri ini benar-benar sudah matang ilmunya dan siap menghadapi kehidupan di luar pesantren. Kemudian sang guru berkata pada santri itu, "Sebelum kamu pulang, dalam 3 hari ini, aku ingin meminta kamu mencarikan seorang ataupun makhluk yang lebih hina dan lebih buruk darimu." Lalu santri tersebut berkata dengan percaya diri, "3 hari itu terlalu lama wahai guru. Hari ini pun aku bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada aku." Mendengar jawaban dari muridnya itu, maka sang guru hanya tersenyum, seraya mempersilahkan muridnya untuk membawakan seorang ataupun makhluk yang paling hina itu ke hadapannya. Setelah itu, sang santri pun keluar dari ruangan gurunya dengan semangat dan berkata dalam hatinya, "Ini adalah ujian yang sangat mudah." Maka hari itu juga, si santri tersebut berjalan menelusuri jalanan ibu kota. Lalu di tengah jalan, dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap harinya. Pikiran si murid tersebut sedikit tenang. Dalam hatinya, dia berkata, "Nah, pasti pemabuk ini adalah orang yang lebih buruk daripadaku. Karena setiap hari dihabiskan waktunya hanya untuk mabuk-mabukan. Sementara aku selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian dalam perjalanan pulang, si santri ini kembali berpikir, sepertinya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk daripadaku. Sekarang dia memang sering mabuk-mabukan, tapi siapa tahu di akhir hayatnya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mendatangkan hidayah kepadanya hingga dia bisa husnul khotimah, sedangkan aku yang sekarang rajin ibadah saat ini belum tentu akhir hayatku mendapatkan husnul khotimah. Bisa saja di akhir hayatku Allah justru menghendaki su'ul khotimah. Berarti pemabuk itu belum tentu lebih hina daripada diriku. Lalu santri itu kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Kemudian dia melihat seorang pengemis di pinggir jalan. Dia pun berpikir pengemis ini adalah orang yang lebih hina darinya, sebab dia meminta-minta kepada orang-orang dan juga berpakaian lusuh, maka dia tidak lebih baik daripadaku. Lalu santri ini pun hendak berjalan menemui gurunya untuk memberitahu bahwa pengemis itu adalah seorang yang lebih hina darinya. Namun di tengah perjalanan dia pun berpikir, mungkin saja pengemis itu adalah seorang wali Allah atau seorang yang soleh. Karena ada begitu banyak seorang wali yang menyembunyikan identitasnya, maka dia tidak lebih hina daripada diriku. Kemudian santri itu pun masih melanjutkan perjalanan untuk mencari seseorang atau makhluk yang lebih hina darinya. Lalu di tengah perjalanan dia menemukan seekor anjing yang menjijikan. Karena selain bulunya yang kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Santri itu pun berkata, "Akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih buruk dariku. Anjing ini tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan menjijikan." Dengan menggunakan karung beras, maka santri itu membungkus anjing tersebut untuk dibawa ke pesantren. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun benarkah dia lebih buruk daripadaku? Mungkin saja itu tidak benar. Kalau anjing ini mati, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku selama di dunia, dan bisa jadi aku akan masuk ke neraka.
Akhirnya, sang santri pun menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, santri itu pun masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Namun hingga malam tiba, dia tak juga menemukannya. Lama sekali dia berpikir hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang guru murabbinya. Ketika bertemu dengan sang guru, maka gurunya itu bertanya, "Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah menemukannya?" Lalu sang murid menjawab dengan malu, "Sudah wahai guru, di antara orang atau makhluk yang menurutku sangat buruk, ternyata akulah yang paling buruk dari mereka." Mendengar jawaban sang murid, maka guru murabbi itu tersenyum lega dan berkata, "Alhamdulillah, engkau dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini wahai anakku. Selama kita hidup di dunia ini, janganlah pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau mulia daripada orang ataupun makhluk lainnya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita dapati. Bisa jadi sekarang ini kita baik dan mulia, akan tetapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang ini kita beriman, tapi di akhir hayat kita nanti, setan berhasil memalingkan wajah kita hingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sahabat beriman, kita seringkali merasa paling benar sendiri ketika menilai orang lain. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah untuk mengomentari semua hal tanpa menyadari bahwa kita sendiri punya banyak masalah. Oleh karenanya, kita harus mau berintrospeksi diri sendiri agar terhindar dari sikap sombong dan merasa paling baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan tentang cara bagaimana agar menghindari sikap tersebut. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini dapat ditemukan di dalam kitab Nasohi Al-Ibad. Maka dengarkanlah nasihat ini. Nasihat pertama, ketika kamu bertemu dengan orang lain, maka berpikirlah bahwa orang itu lebih baik daripadamu. Katakanlah pada dirimu sendiri, bisa jadi orang ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadaku, dan dia lebih tinggi derajatnya. Lalu yang kedua, jika yang kamu temui itu adalah seorang anak kecil, maka katakanlah pada dirimu sendiri, anak ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku sudah banyak bermaksiat kepadanya. Maka tidak diragukan lagi, maka anak ini lebih baik daripadaku. Lalu yang ketiga, jika yang kamu temui itu adalah orang yang sudah tua, maka katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumku, maka amalan dan pahalanya jauh lebih banyak daripadaku. Lalu yang keempat, jika yang kamu temui itu adalah orang yang berilmu, maka katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini sudah mendapat apa yang belum aku dapatkan, dia telah meraih apa yang belum aku raih, dia mengetahui apa yang belum aku ketahui, dan dia beramal dengan menggunakan ilmunya. Lalu yang kelima, jika kamu bertemu dengan orang bodoh, maka katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bodoh dan tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku sudah mengetahuinya, dan aku tidak tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada dirinya dan pada diriku. Bisa saja di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khotimah, sedangkan aku tidak. Lalu yang keenam, jika yang kamu ketemui adalah orang kafir, maka katakanlah pada dirimu sendiri, aku tidak tahu di kemudian hari, bisa saja dia masuk Islam dan meninggal dunia dengan sebaik-baiknya amal, sedangkan aku bisa saja menjadi kafir dan mati dalam keadaan buruk. Sahabat beriman, pada dasarnya kita sebagai manusia memang sangat senang akan pujian dan bahkan terkadang sering lupa bahwa kita hanyalah seorang makhluk yang lemah, yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu kita tidak pantas untuk sombong dan ujub. Maka jadilah seseorang yang tawadu dan selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada makhluknya. Kisah dan nasihat tersebut pun mengajarkan kita untuk selalu tawadu dan berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah dan kepada makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.